Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Perang Besar Makassar usai, Arung Palaka yang berhasil menaklukkan Goa bersama dengan POC diangkat menjadi Raja Bone yang ke-15 pada tahun 1672. Hal ini kemudian menjadi penanda lahirnya era baru di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang sebelumnya berada dalam dominasi Goa, kini akhirnya terbebas. Iya, terbebas. Atau lebih tepatnya, terbebas sementara. Karena kita tahu bersama kalau POC tidak lebih baik daripada Goa, bahkan mungkin lebih buruk. Di satu sisi, Arung Palaka telah resmi diangkat menjadi Raja Bone yang ke-15. Perjuangan panjangnya dalam mengembalikan harga diri masyarakat Bugis telah usai. Kini dia dihadapkan pada babak baru, yakni sebagai raja dari Kerajaan Bone. Kepemimpinan Arung Palaka sebagai Raja Bone juga diakui oleh sekutunya, yakni POC. Setelah diangkat menjadi raja, Arung Palaka dimahkotai sebagai Sultan Bone dengan gelar Sri Sultan Sa'ad Uddin pada 3 November 1672. Di awal-awal masa kepemimpinannya, Arung Palaka banyak mendapati perpecahan di antara wilayah-wilayah kekuasaannya. Rupanya, tidak semua rakyat Bone setuju dengan perang yang dilakukan oleh Arung Palaka dan POC terhadap Kerajaan Goa. Beberapa dari rakyat Bone sepertinya masih pro terhadap Kerajaan Goa. Maka disinilah tugas Arung Palaka sebagai seorang raja, yang mana dia berusaha untuk menyatukan para rakyatnya yang terpecah belah itu. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Arung Palaka, di antaranya konsolidasi kekuasaan. Arung Palaka segera membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi rakyat. Selain itu, beliau memilih pejabat-pejabat yang kompeten dan loyal untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Arung Palaka juga menegakkan hukum secara tegas dan adil untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Arung Palaka juga membuka ruang dialog dengan para tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk mencari solusi bersama. Beliau mendorong terciptanya kerukunan antar kelompok masyarakat yang sebelumnya berkonflik. Selain itu, Arung Palaka juga memperkuat hubungannya dengan pihak POC. Tujuannya tentu untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya. Arung Palaka membangun perekonomian, menyebarkan agama Islam, dan membangun infrastruktur demi memperlancar aktivitas rakyatnya. Demikianlah Arung Palaka menjabat selama kurang lebih 24 tahun, sebelum akhirnya beliau mengakhiri masa jabatannya dan juga hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, Arung Palaka diceritakan mengalami sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Arung Palaka terbalut penyakit kambuhan yang menggerogoti sekaligus melumpuhkan tangan kanannya. Para dokter dari Belanda senantiasa menjadi penolong Arung Palaka. Ternyata Arung Palaka beberapa kali nyaris merenggang nyawa, dan beruntung masih selamat berkat dokter-dokter dari Belanda ini. Arung Palaka berjuang melawan penyakitnya seperti seseorang yang sudah diambang batas usia. Pantije, seorang gubernur di Port Rotterdam, menganggap Arung Palaka seperti seseorang yang sudah tua, namun masih saja membuang-buang tenaganya untuk hal sepele. Dia masih saja meminjamkan telinganya kepada para penjilat. Dari ranjang kematiannya, dia memerintah dengan kekuasaan yang begitu besar dan dipatuhi tanpa perlawanan, sebagaimana yang diinginkan seorang raja, tidak hanya pada rakyatnya, tetapi juga atas yang dia perjuangkan. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Berobat kepada dokter-dokter Belanda tentu butuh uang. Perlahan namun pasti, harta kekayaan yang dipunyai Arung Palaka mulai terkuras demi menebus biaya pengobatannya. Namun, meski sudah berobat, dia tak kunjung sembuh. Dalam catatan hariannya, Arung Palaka bahkan menulis beberapa kalimat yang menggambarkan rasa sakitnya. Adapun catatan tersebut berbunyi, pada tanggal 3 Januari 1695, sakit saya sangat parah. 8 Januari 1965, pada pukul 6, saya merasa sangat sakit.
21 Januari 1695, saya mulai merasakan sakit yang keras di perut. Setahun kemudian, Arung Palaka menulis lagi di tanggal 12 Januari 1696. Saya mulai membengkak. Dan tahun itu adalah tahun terakhir dari hidup seorang Arung Palaka. Arung Palaka wafat dikarenakan penyakit yang tak dijelaskan namanya pada tahun 1696. Tidak diketahui pula secara pasti kapan tanggal kematian Arung Palaka. Hanya ada beberapa catatan dalam buku hariannya yang nampaknya ditulis oleh seseorang pada tanggal 6 April 1696. Tertulis Tori Sompai Matinroe Ri Bonto Ala, yang artinya kurang lebih yang disembah, yang mulia, yang telah meninggal di Bonto Ala. Selain itu, Pantije selaku gubernur Port Rotterdam juga mencatat dalam buku hariannya bahwa Arung Palaka telah wafat pada hari Jumat 6 April 1696 pukul 12 siang. Dia juga mencatat bahwa sebelumnya Arung Palaka telah sakit parah di pembaringan. Pada pukul 9 pagi, Arung Palaka sedang dalam kondisi yang sakit parah. Pada pukul 10.30, Pantije mengirim dokter ahli bedah untuk melihat kondisi Arung Palaka. Pukul 11 pagi, para dokter tersebut menjelaskan bahwa ajal Arung Palaka telah semakin dekat. Pada pukul 11.30, datanglah utusan yang melaporkan kepadanya dalam bahasa Melayu bahwa Tuan punya bapak sudah hilang. Arung Palaka telah meninggal dunia pada pukul 11.30 pagi. Pada pukul 16 sore hari yang sama, beberapa rombongan datang lagi ke Pantije dan menyampaikan bahwa para bangsawan negeri ini akan menguburkan jenazah Arung Palaka pada pukul 7 pagi besok di goa di sisi raja-raja pendahulu. Pemakaman ini diatur oleh Karaeng Goa Sultan Abdul Jalil. Meskipun Arung Palaka bukan keluarga bangsawan Istana Makassar, namun karena adat menghendaki bahwa seseorang penguasa yang meninggal tidak boleh dipindahkan dari kediamannya hingga penggantinya dipilih. Lapa Tau pun segera dinobatkan oleh Aru Pitu. Dan keesokan paginya, sebuah utusan Bone datang mengabari Belanda tentang Arung Pone yang baru. Sementara persiapan penguburan Arung Palaka berlangsung terlebih dahulu. Persiapan akhir bahkan dilaksanakan sebelum utusan resmi Bone berangkat ke Port Rotterdam. Pada pukul 6.30 pagi, Pantije mengutus 3 perwakilan resmi company dengan sekitar 62 orang berkuda ke Bonto Ala untuk turut dalam proses penguburan. Jenazah dibawa dari kediaman kerajaan ke Usungan dengan sebagian besar jalan ditutupi kain linen putih. Jenazahnya sendiri dibalut dari kepala hingga kaki dengan kain kapan dan diletakkan di atas usungan Lapa Tau dengan dikelilingi putri istana dan para imam yang menangis dan meratap. Upacara dimulai pukul 7 pagi dan berlangsung selama 2 jam. Selama prosesi berlangsung, 7 tembakan diletuskan dari sebuah benteng kecil di Port Rotterdam. Kemudian, ketika prosesi itu melewati port, 17 tembakan meriam dilepaskan untuk penghormatan. Usungan itu dipikul oleh banyak orang yang bergiliran membawanya karena sulitnya melalui jalan berlumpur. Di belakang usungan terdapat pasukan berkuda Belanda yang terdiri dari para pejabat Belanda, kapitan Cina, dan sebagainya, termasuk beberapa orang company yang turut serta dalam proses pemakaman. Pada sekitar pukul 11, prosesi ini memasuki tanah pekuburan di Goa. Jenazah kemudian dibaringkan di dalam sebuah peti dan ditempatkan dalam sebuah lubang di sisi makam. Lubang itu ditutup dengan papan, kemudian makam pun diisi dengan tanah. 10 payung putih ditempatkan di sekeliling makam dengan tembakan 3 salpo oleh Brigade Belanda, dan upacara pun berakhir. Dan teman-teman, demikianlah tadi akhir kisah dari seorang Arung Palaka. Tentunya kita banyak belajar dari kisah ini tentang sebuah perjuangan, tentang sebuah harga diri, dan juga tentang sebuah kontroversi.
Namun apapun itu, sosok Arung Palaka tentu mewariskan banyak hal kepada generasi-generasi selanjutnya yang bisa kita pelajari dan bisa kita temukan sampai saat ini. Suku yang dimaksud ini berada di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Sebuah pulau yang memang letaknya berada di bagian paling utara Indonesia. Pulau Miangas. Pulau ini memang berdekatan dengan Filipina, sehingga jangan heran kalau banyak budaya yang bercampur antara Indonesia dan Filipina di Miangas ini. Dan salah satunya tentu adalah bahasa itu sendiri. Pulau Miangas secara administrasi merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Dibutuhkan kurang lebih 2 jam untuk bisa mengelilingi pulau yang memiliki luas wilayah kurang lebih 3,39 km persegi ini. Menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 mengemukakan bahwa jumlah penduduk Pulau Miangas sebanyak 820 jiwa dan mayoritas berasal dari suku Talaut. Pulau ini juga hanya memiliki 1 desa dalam 1 kecamatan. Hal ini menjadikan Pulau Miangas sebagai satu-satunya wilayah yang kecamatannya hanya memiliki 1 wilayah administratif, yaitu Desa Miangas. Secara geografis, letak Pulau Miangas lebih berdekatan dengan daratan Filipina dibandingkan dengan Indonesia. Jarak antara Pulau Miangas dengan kota Davao di Filipina sekitar 45 mil atau sekitar 83 km dan membutuhkan perjalanan sekitar 8-10 jam menggunakan kapal nelayan. Jika dibandingkan dengan jarak dari Pulau Miangas ke Pulau Melongoane di ibu kota Kabupaten Talaut membutuhkan jarak tempuh sekitar sehari semalam. Jadi, Pulau Miangas ini lebih dekat ke Filipina dibandingkan pulau lain di Indonesia. Di pulau ini, bahasa yang digunakan bukan hanya bahasa Indonesia saja, tetapi juga bahasa Tagalog dari Filipina. Loh, kok bisa? Jika dilihat dari sejarah, maka kita bisa menemukan fakta bahwa memang orang yang pertama kali menemukan Pulau Miangas adalah orang asli Mindanao, Filipina. Kala itu, mereka menemukan banyak pohon palem yang tumbuh di rawa-rawa. Sejak saat itu, pulau ini kemudian dikenal dengan sebutan Las Palmas, yang dalam bahasa Tagalog berarti buah kelapa yang mengambang di tengah laut. Lama-kelamaan, pulau ini menjadi tempat persinggahan bagi perahu-perahu yang berlayar dari pulau-pulau sekitarnya yang akan menuju ke Filipina. Seiring berjalannya waktu, yang awalnya hanya menjadi tempat persinggahan saja, kini orang-orang dari berbagai pulau di sekitaran Pulau Miangas ini memilih untuk menetap di Miangas. Sehingga warga asli Pulau Miangas merupakan campuran dari penduduk pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Wilayah Pulau Miangas dahulunya diperebutkan oleh 2 negara, yakni Spanyol dan Belanda. Kemudian, pada tahun 1989, setelah Perjanjian Paris, pemerintah kolonial Spanyol menyerahkan kekuasaan mereka atas wilayah Filipina kepada Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa wilayah Filipina adalah semua wilayah dalam kotak geografis yang luas. Dan dikarenakan Pulau Miangas berada dalam batas selatan kotak tersebut, maka oleh pemerintah Amerika Serikat memasukkan Pulau Miangas ini ke dalam bagian dari Pulau Filipina. Setelah itu, wilayah ini kemudian kembali menjadi sengketa antara pemerintah Belanda dan pemerintah Amerika Serikat. Setelah sengketa antar 2 negara tersebut berlangsung cukup lama dan berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional pada tanggal 4 April 1928, maka diputuskan bahwa Pulau Miangas adalah kepemilikan Belanda dan bagian dari negara Belanda itu sendiri. Kemudian, pasca kemerdekaan negara Indonesia dan negara Filipina, keputusan arbitrase internasional tentang kepemilikan pulau ini masih dipegang oleh masing-masing 2 negara tersebut, yakni Indonesia dan Filipina. Hingga akhirnya pada tahun 1958,
melalui perjanjian lintas batas antar negara Indonesia dan negara Filipina yang ditandatangani oleh kedua negara tersebut menyatakan bahwa kedua negara tersebut mengakui Pulau Miangas merupakan pos lintas dari pihak Indonesia. Pulau Miangas pun masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dari sejarah inilah mengapa sejak dahulu bahasa yang digunakan penduduk Miangas telah lama terpengaruh dari bahasa Tagalog. Dan dari sejarah inilah mengapa orang-orang di Miangas banyak yang bisa berbahasa Filipina. Karena memang mereka dulunya adalah orang Filipina yang dimasukkan menjadi orang Indonesia. Kemahiran penduduk Miangas dalam berbahasa Tagalog sangat membantu mereka ketika berinteraksi ataupun melakukan barter dengan orang-orang di Filipina. Karena jaraknya yang lebih dekat ke Filipina, maka warga Miangas banyak yang lebih memilih untuk berbelanja ke Filipina dibandingkan ke ibu kota Kabupaten Talaut. Jadi mereka banyak berbelanja ke Filipina ketimbang ke Indonesia. Di Pulau Miangas juga terdapat banyak produk-produk makanan yang berasal dari Filipina. Selain itu, akibat banyaknya warga Filipina yang menikah dengan warga Miangas dan menetap di Miangas ini, dan begitupun sebaliknya, maka hal ini menjadikan bahasa Tagalog menjadi bahasa keseharian mereka. Jadi, seperti itulah kira-kira alasan dibalik banyaknya orang-orang di Miangas yang berbahasa Tagalog Filipina, karena mereka memang dulunya adalah orang Filipina. Pada tanggal 27 Mei tahun 2022 yang lalu, dua orang peneliti yang bernama Rosalind Hunter dan Joanne Ekin mempresentasikan hasil penelitian mereka di Auditorium Pusat Pengunjung American Memorial Park. Mereka mempresentasikan hasil temuan terbaru mereka terkait dengan DNA orang-orang Chamorro kuno di Kepulauan Mariana. By the way, orang Chamorro sendiri adalah kelompok pertama atau orang-orang pertama yang meninggali Kepulauan Mariana. Hasil dari penelitian mereka ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian DNA lanjutan yang telah mereka lakukan pada sisa-sisa orang Chamorro kuno, menunjukkan bahwa ada hubungan biologis maupun budaya dari garis keturunan masyarakat Chamorro di Mariana antara 3.500 hingga 2.500 tahun. Intinya, mereka mengatakan bahwa orang-orang Chamorro yang mereka identifikasi dulunya adalah para penjelajah laut. Dan penjelajah lautan ini sangatlah mungkin berasal dari Indonesia. Di masa lalu, orang-orang Chamorro di Mariana dikabarkan berasal dari Filipina. Namun, adanya temuan baru ini berhasil mematahkan teori lama tersebut. Sebelumnya, memang telah dilakukan penelitian dengan cara meninjau linguistik histori dan kesamaan tembikar pada orang-orang Chamorro ini. Dan dari situ mereka menemukan hasil bahwa orang-orang Chamorro ini berasal dari Filipina, lebih tepatnya di Filipina sebelah utara. Dan penelitian lama itu telah berhasil terbantahkan dengan adanya penelitian baru yang mengatakan bahwa garis keturunan orang-orang di Mariana ini berasal dari masyarakat Saman Holosen di wilayah Indonesia bagian timur, dan besar kemungkinan wilayah timur yang dimaksud adalah Sulawesi. Lebih lanjut, kedua peneliti ini juga menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan penampilan dan kebiasaan, namun orang-orang Unai dan Late di Pantai Naton bersama dengan orang Late Haputo di Guam dan Anaguam di Garapan dan Saipan di Mariana, mereka memiliki garis keturunan yang sama. Orang-orang Unai dan Late sendiri adalah nenek moyang langsung dari masyarakat Chamorro modern. Lantas siapa sebenarnya orang Chamorro itu? Orang Chamorro atau Chamorro adalah penduduk asli Kepulauan Mariana yang secara politik terbagi antara wilayah Guam dan persemakmuran Kepulauan Mariana Utara di Mikronesia.
Keduanya adalah wilayah seberang laut Amerika Serikat. Penduduk asli Guam yang secara etnis disebut Chamorro, sebutan Chamorro ini tampaknya berasal dari sebutan kasta tertinggi dalam masyarakat Chamorro, yaitu kasta Chamorri. Masyarakat Chamorro terbagi menjadi dua kasta utama, dan terus begitu selama lebih dari 1 abad setelah penjajah tiba. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh orang Eropa seperti Pastor Charles Le Gobien, tampaknya ada perbedaan ras antara kasta rendah Manachang dengan kasta Chamorri yang lebih berkuasa. Kasta rendah atau Manachang digambarkan lebih pendek, berkulit gelap, dan secara fisik orangnya kuat-kuat dibandingkan dengan orang-orang dari kasta Chamorri. Kasta Chamorri dibagi lagi menjadi kelas menengah atas atau Achoti dan Matua atau Matoa yang merupakan kasta tertinggi. Kata Matoa itu mirip dengan kata-kata daerah di Sulawesi kan? Kasta Achoti dapat naik kelas menjadi kasta Matua, dan seorang Matua dapat turun kasta menjadi Achoti. Sementara orang-orang di kasta Manachang yang lebih rendah ini tak dapat memperbaiki kedudukannya. Anggota Manachang dan Chamorri tidak diizinkan untuk berbaur, jadi ada sistem kasta yang memisahkan mereka berdua. Lantas, jika orang-orang Chamorro ini berasal dari Sulawesi, maka Sulawesi bagian apa yang dimaksud? Sayangnya, belum ada kepastian soal itu. Namun, jika kita mengira-ngira dan mempertimbangkan jejak toponim maupun bentuk rumah adatnya, maka besar kemungkinan Sulawesi yang dimaksudkan di sini ada di Sulawesi Tengah hingga ke wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Jika kita bercocok logi, maka mungkin saja orang-orang Chamorro dulunya berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mengapa demikian? Karena di Luwu Timur ada pulau kecil yang bernama Pulau Mori. Lalu, di sekitar Luwu Timur hingga ke wilayah Morowali di Sulawesi Tengah tersebar pula kelompok yang bernama suku Mori. Kelompok etnik ini cukup besar di Sulawesi Tengah. Sementara itu, mereka juga bisa jadi berasal dari Sulawesi Tengah. Apabila kita perhatikan, di Sulawesi Tengah terdapat rumah adat tradisional Tambi yang terlihat sangat mirip dengan rumah Taga, rumah tradisional milik orang-orang Chamorro. Dan juga orang Chamorro kuno ini memiliki peninggalan megalitikum yang mirip dengan yang ada di Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Namanya Latte Stone, yakni batu besar yang digunakan sebagai penopang Guma Taga. Jika kita perhatikan, bebatuan kuno ini tampak sangat mirip dengan patung Palindo yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi, baik orang Mori kuno di Sulawesi Tengah maupun orang-orang Mori kuno di Kepulauan Mariana sama-sama memiliki budaya batu besar megalitikum. Apakah ini sebuah kebetulan atau orang-orang yang membuatnya memanglah berasal dari nenek moyang yang sama? Selain itu, di masa lalu, orang-orang dari suku Mori yang mendiami Sulawesi Tengah ini dulunya memang dikenal dengan kemampuan melaut mereka. Mereka memang dikenal sebagai suku yang sering mengarungi ganasnya lautan. Mereka suku pelaut. Jadi tidak heran apabila salah satu kelompok mereka mungkin ada yang sampai ke Mariana, dan kemudian mereka tinggal dan membangun peradaban di sana sampai saat ini. Meski begitu, tentu masih diperlukan penelitian lebih lanjut soal ini, karena masih banyak tanda tanya yang belum terpuaskan oleh jawaban dan penjelasan. Ketika naskah ini saya buat, fosil ini sebenarnya baru ditemukan, atau setidaknya diposting di jurnal dan artikel sekitar semingguan yang lalu. Lokasinya ada di situs yang bernama Situs Calio yang terletak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Ilmuwan yang menemukannya adalah gabungan dari para peneliti Indonesia dan juga Australia.
lebih tepatnya dari Griffith University. Penemuan ini membuktikan adanya jejak manusia purba di Sulawesi yang berusia hingga 1 jutaan tahun lamanya. Tentu, ini adalah sebuah penemuan yang besar. Ini menunjukkan di Pulau Sulawesi pernah menetap manusia purba. Jadi, bukan hanya di Pulau Flores dan Luzon, Filipina, kata arkeolog dari Griffith University, Australia, Profesor Adam Brom, kepada wartawan. Para arkeolog ini menemukan artefak tersebut di kebun jagung milik warga Desa Calio, Kecamatan Lili Rilau. Artefak ini diteliti para peneliti sejak tahun 2019 yang meliputi serpihan batu dari pembuatan berbagai macam alat-alat besar. Kemudian, untuk penanggalan fosil yang ditemukan bersama artefak ini yang diprediksi berusia sekitar 1,04 juta tahun hingga mencapai 1,48 juta tahun. Serpihan batu tersebut diduga digunakan manusia purba untuk memotong dan berbagai peralatan dapur lainnya. Ini menunjukkan Pulau Sulawesi dihuni manusia purba yang hampir bersamaan, bahkan mungkin lebih awal dibandingkan dengan ditemukannya manusia purba di wilayah Flores dan Luzon, Filipina. Demikian ujar salah satu peneliti tersebut. Peneliti yang bernama Adam ini lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia purba nampaknya telah mampu menyeberangi lautan dalam untuk mencapai pulau-pulau di Nusantara. Dan dengan ditemukannya artefak ini, maka mereka nampaknya harus meninjau ulang tentang teori bagaimana dan kapan manusia purba ini menyebar ke wilayah Wallacea. Sementara itu, untuk artefak yang juga ditemukan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah teknik pembuatan alat-alat dari batu yang nampaknya cukup terampil. Hal ini tentu membuat kita berpikir bahwa nampaknya telah ada pengetahuan teknis yang cukup baik pada diri manusia purba ini di zaman itu, utamanya dalam kemampuan untuk menggunakan sumber daya alam di sekitarnya. Kini, Sulawesi tidak lagi dianggap sebagai titik antara, tak lagi dianggap sebagai peralihan, persinggahan, atau bahkan sekedar penghubung antara barat dan timur Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai pusat penting bagi para peneliti bidang sejarah dalam memahami dan mempelajari jejak awal perjalanan manusia purba dalam menaklukkan kepulauan di timur dan juga dalam menapaki jalur menuju benua Australia. Kolaborasi peneliti ini disebut juga dengan istilah BRIN, BRIN, yang dipimpin oleh seorang arkeolog Indonesia yang bernama Budianto Hakim. Dan mereka bekerja sama dengan Universitas Mitra, termasuk Griffith University. Mereka menafsirkan umur sekitar 1,1 sampai dengan 1,5 juta tahun berdasarkan penanggalan sedimen dan juga fosil gigi babi yang ditemukan tersebut. Tentu hal ini menjadi jangkar kronologi lapisan yang mengandung alat batu, dan temuan ini dilaporkan luas oleh media sains dan berita internasional. Lantas timbul pertanyaan, mengapa penemuan di Sopeng ini kesannya sangat penting? Setidaknya ada 3 poin utama mengapa penemuan di Sopeng ini terbilang cukup penting. Yang pertama, penemuan ini menggeser kronologi Wallacea. Sebelum ini, bukti tertua hominin di Wallacea banyak dikaitkan dengan Flores dengan usia 1,02 juta tahun dan Sulawesi yang berusia sekitar 194.000 tahun di Talepu. Nah, penemuan di Calio ini mendorong awal kehadiran hominin di Sulawesi mundur hingga 1 juta tahun, membuka skenario migrasi baru yang nampaknya telah ada jauh lebih awal. Dengan kata lain, ini adalah salah satu bukti tertua yang pernah ditemukan di wilayah Wallacea. Yang kedua, lintas laut purba. Agar para hominin ini mencapai Sulawesi, mereka pasti melintasi perairan. Ini memperkaya diskusi tentang kemampuan navigasi atau mobilitas para Homo erectus atau kerabatnya di Asia Tenggara. Nampaknya mereka telah mampu melintasi perairan di zaman itu. Dan tentu saja yang ketiga adalah tentang laboratorium evolusi.
seperti Flores dengan Homo floresiensis, Sulawesi berpotensi menyimpan garis keturunan hominin yang berevolusi terisolasi. Penemuan tulang hominin ini, jika kelak ditemukan, bisa merevolusi pemahaman kita tentang ragam evolusi manusia di Nusantara, utamanya di Sulawesi. Oke, jadi sebagai kesimpulan, penemuan artefak batu di Sopeng, Sulawesi Selatan, khususnya di situs Talepu dan Calio, menunjukkan bahwa manusia purba sudah pernah tinggal di wilayah ini sejak sangat lama. Sebelumnya di situs Talepu ditemukan alat batu yang berusia sekitar 194 sampai dengan 118.000 tahun yang lalu. Kapan-kapan kita bahas soal itu juga. Nah, sedangkan di Calio ini usianya diperkirakan mencapai 1,1 sampai dengan 1,5 juta tahun, menjadikannya jejak manusia purba tertua yang pernah ditemukan di wilayah Wallacea. Meski belum ditemukan tulang atau kerangka manusia, bukti ini cukup kuat untuk menunjukkan bahwa nenek moyang manusia telah berhasil mencapai Sulawesi dengan menyeberangi laut jauh sebelum manusia modern datang. Dan temuan ini mengubah pandangan para ahli tentang sejarah migrasi manusia purba di Indonesia, dan tentu saja membuka peluang penelitian baru di masa depan. Kita memulai pembahasan ini dengan penemuan sebuah jangkar raksasa di Dusun Padang yang berjarak sekitar 8 km dari arah selatan Kota Benteng di Kepulauan Selayar. Di tempat itu tersimpanlah sebuah jangkar raksasa yang tentu saja menjadi saksi bisu dari kisah para pelaut di zaman dulu. Jangkar raksasa tersebut tersimpan di dalam sebuah ruangan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat. Yang lebih unik lagi bahwa ternyata selain jangkar, ada pula beberapa meriam yang ditemukan di dekat jangkar tersebut. Diperkirakan bahwa jangkar tersebut dulunya milik para pedagang Cina yang melintasi wilayah Laut Selayar antara abad ke-17 hingga abad ke-18. Konon kabarnya, jangkar ini adalah milik seorang saudagar atau pedagang yang bernama Goa Liong Hui, yang dulunya berlayar menggunakan kapal besar dan sempat singgah di wilayah Dusun Padang ini pada abad ke-17. Diceritakan pula bahwa kapal milik Liong Hui ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk berlayar. Kemudian beberapa barang-barang dari kapal tersebut, yang mana salah satunya adalah jangkarnya, juga diamankan oleh warga setempat. Dan itulah jangkar yang sedang kita bahas kali ini. Sebenarnya ada dua jangkar yang diamankan di sini. Jangkar pertama memiliki batang dengan panjang 226 cm. Panjang lengkungannya 167 cm. Lingkar batangnya 60 cm. Sedangkan jangkar kedua berukuran panjang 229 cm dengan panjang lengkungan 117 cm dan lingkar batangnya adalah 70 cm. Sejak dulu, jangkar ini telah menjadi sebuah destinasi bagi para wisatawan untuk berkunjung dan mempelajari sejarah dari jangkar yang berusia ratusan tahun tersebut. Keberadaan jangkar ini juga tentu tidak luput dari perhatian para peneliti. Untuk meriamnya sendiri terdiri dari 3 buah, dan rupanya meriam ini punya cerita tersendiri, di mana meriam-meriam ini diceritakan adalah milik seorang saudagar keturunan Cina yang berasal dari kerajaan Goa yang bernama Baban Desa. Adapun kisah di balik disimpannya meriam ini belum diketahui sampai sekarang. Dari jangkar dan meriam, kita beralih ke penemuan selanjutnya. Adalah sebuah nekara alias gendang atau gong raksasa yang juga ditemukan di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan. Nekara ini berdiameter sekitar 1 meter dan ditemukan di Kampung Mata Lalang, Desa Bontobangun. Adapun kisah dari benda raksasa ini bermula ketika seorang petani yang bernama Sabura berhasil menemukannya di tahun 1686 yang lalu. Iya, ternyata
benda ini berusia lebih lama dari jangkar raksasa tadi. Adapun Sabura, sosok petani yang menemukannya, tercatat dulunya adalah warga dari kerajaan Putabanggun. Ketika Sabura menemukannya, dia segera melaporkannya kepada sang raja, dan sang raja Putabanggun kala itu langsung mengambilnya dan menjadikan gendang itu sebagai miliknya. Masyarakat Selayar sendiri sering menyebut benda itu dengan nama gong besar, dan sejak ditemukan, gong raksasa itu telah menjadi bagian dari benda pusaka kerajaan Putabanggun. Adapun nekara ini juga diberi sesaji dan dianggap sebagai pusaka kerajaan, sehingga tidak boleh dipindah-pindahkan. Demikian tulis Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawannya dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Apabila kita perhatikan pada bagian atas perunggu itu, terdapat hiasan berupa patung katak. Pada sisi sampingnya, terdapat gambar-gambar hewan berupa 16 ekor gajah, 54 ekor burung, dan 18 ekor ikan, serta ada 11 helai daun sirih. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, nekara ini dipercaya sebagai alat yang digunakan dalam ritual memanggil hujan. Nekara ini punya pasangan yang berada di Vietnam, dan nekara di Vietnam itu dianggap sebagai istri atau pasangan dari nekara yang ada di Selayar ini. Alasannya karena nekara di Vietnam itu memiliki gambar katak yang lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nekara perunggu ini memiliki kaitan dengan kebudayaan Dongson yang antara tahun 600 sebelum Masehi hingga 300 Masehi memang terkenal dengan peninggalan logamnya. Dongson sendiri adalah nama dari sebuah desa yang ada di Vietnam. Jadi kebudayaan Dongson itu dari Vietnam, dan kemungkinan nekara ini juga berasal dari Vietnam. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti sejak kapan nekara ini telah ada di Selayar. Satu hal yang pasti, kalau usia dari nekara ini sudah sangat tua. Nekara ini telah ada sejak agama Islam belum masuk di Sulawesi, dan bahkan sudah ada sebelum para pedagang Eropa mulai datang dan memburu rempah-rempah di wilayah Nusantara. Dan ada satu cerita yang tak kalah menariknya tentang nekara ini. Jadi ada cerita bahwa nekara raksasa ini adalah milik sosok legendaris dari naskah Ilagaligo, yaitu Sauri Gading. Jika kalian mengikuti kisah Lagaligo atau Sauri Gading yang telah saya bahas di channel ini, di situ ada penggalan kisah tentang Sauri Gading beserta istri dan anak-anaknya yang memutuskan untuk pulang kembali ke Tanah Luwu. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan Sauri Gading untuk pulang ke Luwu dari kerajaan Cina, dia sempat singgah di wilayah Selayar ini. Dan dialah yang membawa nekara raksasa tersebut dan kemudian meninggalkannya di wilayah Selayar ini. Itu legendanya. Meski demikian, tak dapat dipungkiri kalau wilayah Selayar ini dulunya memang sering menjadi jalur perdagangan bangsa-bangsa dari Eropa, dari Asia yang akan memasuki wilayah Nusantara bagian timur. Adapun orang-orang Dongson Vietnam ini juga dikenal sebagai pelaut yang ulung. Orang-orang Dongson ini dulunya berlayar sampai ke Cina Selatan dan juga Nusantara. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa negara ini adalah hasil barter dari pihak orang-orang Selayar dan juga orang-orang Dongson. Ada juga yang bilang kalau negara ini adalah pemberian alias hadiah dari orang-orang Dongson kepada orang-orang Selayar. Di Sulawesi, ada beberapa suku yang memang ahli dalam melaut. Suku Bugis, Makassar, Mandar, hingga suku Bajo. Keempat suku ini dikenal ahli dalam melakukan pelayaran di masa lalu. Tapi bagaimana caranya? Dikutip dari National Geographic, salah dua suku yang paling dikenal ahli dalam melaut adalah suku Bugis dan Makassar. Suku Bugis maupun Makassar dikenal sebagai pelaut yang dapat memanfaatkan perbintangan dan fenomena alam sebagai suatu sistem navigasi atau petunjuk arah dalam melakukan aktivitas pelayaran. Suku Bugis dan Makassar ini sudah mengenal yang namanya sistem navigasi. Mereka berhasil mempelajarinya dengan melihat bintang-bintang di langit, tanda-tanda lautan seperti gelombang air,
arus laut, hingga arah angin. Terkait gugusan bintang sebagai alat bantu navigasi, dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah bintoeng. Jenis rasi bintang yang berkembang dalam masyarakat suku Bugis dan Makassar bermacam-macam. Jadi, orang Bugis dan orang Makassar ini telah mengenal yang namanya rasi bintang. Padahal kalau kita pikir-pikir, ilmu astronomi belumlah semaju sekarang. Hanya saja, rasi bintang yang mereka kenal itu berbeda dengan rasi bintang yang kita kenal sekarang ini. Mungkin istilahnya berbeda. Nah, adapun rasi bintang yang dikenal oleh orang-orang Bugis kala itu antara lain ada bintang balue, atau lebih dikenal oleh nelayan Bugis sebagai bintang janda atau bintang tunggal. Kata balue berasal dari kata balu yang memiliki arti janda. Menurut kepercayaan masyarakat suku Bugis, bintang balue adalah bintang janda yang karena tunangannya meninggal sebelum menikah. Bintang balue merupakan salah satu rasi bintang yang digunakan oleh masyarakat nelayan suku Bugis dan Makassar dalam melakukan aktivitas pelayaran. Bintang ini dikenal oleh masyarakat sebagai rasi bintang yang dapat menunjukkan arah selatan dalam pelayaran. Bintang balue atau biasa juga dikenal dengan istilah bintung salatang merupakan salah satu rasi bintang yang paling terang di langit, sehingga mudah terlihat oleh masyarakat nelayan suku Bugis. Kemudian, bintung bola kepang yang digambarkan memiliki rumah dengan tiang satu yang lebih pendek dari tiang lainnya. Menurut pemahaman masyarakat suku Bugis, bintang bola kepang dilambangkan dengan seorang tukang kayu yang membangun rumah dan berkali-kali memotong tiang rumahnya secara tidak rata. Tukang kayu tersebut tidak pernah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, sebab wanita cantik atau janda cantik alias bintang balue tetangganya selalu mengganggunya. Bintang bola kepang dalam navigasi suku Bugis digunakan sebagai penunjuk arah selatan. Rasi bintang bola kepang digunakan oleh nelayan suku Bugis apabila dalam pelayaran bintang balue tidak terlihat posisinya selama pelayaran. Jadi kalau bintang balue tidak kelihatan, maka mereka akan melihat bintang rasi bola kepang, karena keduanya sama-sama menunjukkan arah selatan. Kemudian ada juga bintang bole mangiweng dan bintang lambarue. Kedua rasi bintang ini saling berdekatan, yang dikenal juga dengan nama bintang pari. Kedua rasi bintang ini tidak digunakan oleh masyarakat Bugis sebagai sistem navigasi, tetapi digunakan oleh masyarakat sebagai penentu posisi pelabuhan dengan jarak jauh dan dapat digunakan sebagai bintang pedoman dalam mempertahankan haluan kapal pada saat aktivitas pelayaran. Kemudian bintang kapala dan bintang balu mandara merupakan dua rasi bintang yang saling berdekatan. Bintang kapala atau biasa disebut dengan bintang biduk, di mana rasi bintang biduk kapala digambarkan sebagai bintang kapal. Bintung balu mandara atau biasa disebut dengan janda mandar. Berdasarkan penggunaannya, bintung kapala banyak digunakan untuk menentukan arah utara, sedangkan bintung balu mandara digunakan untuk penentuan secara spesifik. Jadi, keduanya ini sama-sama melambangkan arah utara. Kemudian bintung Pajekoe dan bintung Tandra Telue. Keduanya ini dikenal dengan sebutan Rakkalae yang berarti bajak. Bintung Pajekoe digambarkan oleh masyarakat dengan berbentuk bajak. Di tengah-tengah bintung Pajekoe terdapat 3 bintang sejajar yang diberikan istilah bintung Tandra Telue yang berarti 3 suar. Nelayan suku Bugis menggunakan bintung Pajekoe dan bintung Tandra Telue sebagai sistem navigasi yang mengarahkan ke arah barat. Para nelayan juga menganggap bahwa keberadaan bintung Pajekoe dapat menjadi sumber utama dalam penentuan seluruh arah. Ketika bintang ini sudah terlihat, maka seorang nelayan sudah dapat menentukan arah, mana arah selatan, mana arah utara, dan mana arah barat. Menurut Christian Pelleras mengatakan, sebenarnya jika dilihat dari asal-usul budaya dan kegiatan ekonominya, sebagian besar orang Bugis bukanlah pelaut atau nelayan, melainkan pedagang. Berbeda dengan suku Mandar yang memang dikenal sebagai seorang nelayan tulen. Sedangkan orang-orang Bugis dan Makassar ini kebanyakan hanyalah pedagang.
Namun karena perdagangan yang dilakukan oleh suku Bugis Makassar menggunakan jalur laut, oleh karena itu mereka mau tidak mau harus menguasai jalur-jalur perdagangan laut dan juga mengetahui navigasi laut. Jika kita perhatikan, kemampuan orang-orang Bugis dan Makassar dalam mengetahui rasi bintang sebenarnya adalah bagian dari ilmu astronomi itu sendiri. Hanya saja, mereka menggunakan istilah-istilah mereka untuk mengartikan rasi bintang tersebut, menggunakan bahasa mereka dan pemahaman mitologinya mereka. Selain itu, orang-orang suku Bugis maupun Makassar belajar ilmu kelautan dari pengalaman mereka sendiri. Ala bisa karena biasa. Pengalaman yang terus hadir dalam hidup mereka menjadikan mereka ulung secara bertahap. Saking hebatnya mereka bisa paham cuaca hanya dari hembusan angin. Mereka bisa mengetahuinya juga dari ombak maupun pergerakan arus laut. Ilmu-ilmu semacam ini bisa dipelajari di bangku sekolah. Namun, kepekaan dan juga naluri yang kuat, insting yang kuat, hal-hal semacam itu hanya bisa kita dapatkan melalui pengalaman. Dan orang-orang suku Bugis dan Makassar telah mengetahuinya karena pengalaman mereka yang sangat luar biasa. Jadi mereka tidak butuh sekolah untuk mempelajarinya. Mereka punya pengalaman yang lebih berharga dari jutaan SKS di bangku kuliah. Selain suku Bugis dan Makassar, ada juga suku Mandar. Omes Pires, seorang penulis asal Portugal, menyebutkan, salah satu ilmu pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suku Mandar adalah ilmu melaut. Pada abad ke-18, perdagangan laut sangat gencar. Saat itu, masyarakat suku Mandar mulai berbondong-bondong menjadi pelayar, buruh di pelabuhan, atau tukang perahu. Namun, saat ini, profesi warga suku Mandar sudah sangat modern. Meski begitu, para pelaut hebat dari suku Mandar hingga kini tetap berlayar mengarungi lautan. Usut punya usut, kemampuan kemaritiman suku Mandar tersebut rupanya diwarisi oleh penduduk Saman Austronesia. Fakta tersebut barangkali terbukti dengan peninggalan berupa perahu sandek, ikon suku Mandar, yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan ataupun berlayar membawa muatan ke berbagai tempat yang jauh. Pada zaman sekarang, perahu sandek hanya diproduksi oleh tukang perahu di Mandar, yang disebut dengan pandelopi atau pembuat perahu. Jadi suku Mandar ini dikenal kemampuan melautnya itu karena mereka berasal dari gen Austronesia, nenek moyang mereka dari Austronesia, dan itu rupanya diwariskan secara rapi turun-temurun. Dan itulah yang kemudian mereka tampilkan dalam perahu sandek yang menjadi identitas mereka sebagai suku pelaut. Dan terakhir tentu saja ada suku Bajo. Kemampuan berlayar mereka diwarisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Bisa dibilang, suku Bajo inilah yang masih menjadi suku pelaut sampai sekarang. Di masa modern ini, suku Bugis, Makassar maupun Mandar sudah jarang yang menjadi pelaut tradisional. Sedangkan, suku Bajo masih banyak melakukannya. Suku ini memang tinggal di atas lautan dan mengandalkan lautan sebagai mata pencahariannya. Orang Bajo bisa menyelam begitu lama dan melihat di dalam air dengan jelas tanpa bantuan kacamata selam. Dengan kata lain, suku Bajo adalah natural dalam urusan melaut. DNA yang diwarisi dari generasi ke generasi menjadikan mereka semua punya bakat alami dalam melaut. Selain itu, tempat tinggal dan budaya mereka yang dekat dengan laut membuat mereka mahir melaut sejak kecil. Laut bagi mereka sama dengan tanah bagi kita. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Kelompok Deutero Melayu ini masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya di wilayah Yunan. Pada teori Yunan, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan, di mana teori tersebut didasari pada hasil temuan teknologi serta persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Pada awalnya, seorang sejarawan yang juga dikenal sebagai seorang arkeolog asal Austria bernama
Robert Baron von Heine, melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, Robert Baron von Heine ini mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum, atau tepatnya 2000 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sebelum Masehi, terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Menurutnya, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang pada akhirnya mendiami berbagai pulau yang terbentang dari Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan Pulau Paskah yang ada di Chile. Hasil kajian tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemikiran mengenai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Pada teori Yunan sendiri, bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Champa, Vietnam, dan juga Kamboja. Sehingga, dengan kata lain, adanya kemiripan bahasa Melayu yang ada tersebut dengan berbagai bahasa lainnya menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan. Jadi, secara garis besar, suku Bugis bersama dengan suku-suku Deutero Melayu lainnya di Nusantara diperkirakan memang berasal dari Cina. Tapi, bagaimana caranya suku Bugis ini bisa terbentuk? Karena pada waktu itu kan, istilah Bugis harusnya belum ada. Kata Bugis diambil dari kata Tougi, yang artinya pengikut Lhasa Tumpugi. Siapa itu Lhasa Tumpugi? Lhasa Tumpugi dulunya adalah seorang raja di Kedatuan Cina yang ada di Pamana, Kabupaten Wajo. Lhasa Tumpugi ini bukan sembarang orang. Dialah raja pertama di kerajaan itu. Jadi, dialah juga yang mendirikan kerajaan Cina tersebut. Jadi kata Tougi maupun Bugis artinya adalah para pengikut Lhasa Tumpugi atau orang-orang yang mengikuti Raja Lhasa Tumpugi. Jika kita mau melihat silsilah Lhasa Tumpugi, maka kita bisa menjumpai fakta bahwa Lhasa Tumpugi adalah saudara dari Batara Latu. Batara Latu adalah Datuk Luwu kedua, Raja Luwu kedua. Batara Latu kemudian mempunyai dua orang anak kembar, yakni Saweri Gading dan Iwe Tendriabeng. Sementara itu, Lhasa Tumpugi memiliki seorang anak perempuan yang bernama Iwe Cudai. Pada masa-masa berikutnya, Saweri Gading pergi ke kerajaan Cina milik Lhasa Tumpugi dan menikahi Iwe Cudai, anak dari Lhasa Tumpugi. Hal ini sejalan dengan yang dituliskan oleh website resmi pemerintah Kabupaten Wajo. Dan hal ini juga sejalan dengan naskah Lagaligo yang sering dipercaya orang-orang sebagai naskah sejarah. Jika kita merujuk pada hal ini saja, maka tentu kita bisa mendapati fakta bahwa Lhasa Tumpugi berasal dari kerajaan Luwu karena bersaudara dengan Batara Latu, sang Datuk Luwu kedua. Jika demikian, maka orang-orang Tougi atau Bugis ini juga berasal dari kerajaan Luwu. Bila kita menerima fakta bahwa keluarga penguasa Luwu dan Cina berasal dari satu garis keturunan, dan fakta bahwa hubungan antara dua kerajaan ini dipertahankan lewat pernikahan dan kesamaan kepentingan ekonomi, maka tentu saja kita bisa memahami kerjasama yang terjalin di antara kedua kerajaan ini. Cina dan Luwu dihubungkan oleh leluhur istana yang sama, dan hubungan ini dijaga lewat pernikahan, setidaknya sampai abad ke-15. Kedekatan hubungan historis Cina dan Luwu tampak dalam cerita Lagaligo lewat perkawinan Saweri Gading, seorang pangeran dari Luwu dengan sepupunya Iwe Cudai, putri dari Cina. Terdapat bukti pertukaran ekonomi antara Cina dan Luwu dalam bentuk serpihan gerabah. Cina dan Luwu awalnya diperintah oleh satu kelompok garis keturunan yang kelak terpisah menjadi dua kerajaan. Kedua kerajaan ini mengklaim berasal dari satu sosok, yaitu Simpu Rusia, sebagai permulaan bagi keluarga istana mereka. Pemukiman Tempe, Wage, Tampangeng, dan Sengkang yang dirujuk dalam kronik Wajo sebagai negeri leluhur Luwu. Sangat mungkin bahwa kronik Wajo melekatkan kampung-kampung ini ke Luwu demi menghindari merujuk mereka sebagai bagian dari Cina.
atau bisa juga karena kedua kerajaan itu sinonim di pikiran para penulis kronik. Sebagai kesimpulan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Kerajaan Luwu dan Cina nampaknya adalah dua kerajaan yang terdiri dari satu garis keturunan yang sama. Keduanya berdiri memerintah wilayahnya masing-masing, namun tetap menjalankan kerjasama. Keduanya adalah tetangga yang saling terhubung satu sama lain. Suku Bugis adalah bagian dari ras Deutero Melayu yang bermigrasi dari wilayah Yunan yang ada di Cina. Pada perkembangannya, lahirlah Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Dan di Kerajaan Luwu ini lahirlah seorang anak yang bernama Lhasa Tumpugi, yang kemudian mendirikan Kerajaan Cina. Orang-orang yang menjadi pengikut Lhasa Tumpugi ini kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Tougi, alias orang Bugis. Jadi, orang-orang Bugis adalah sebutan untuk para pengikut Lhasa Tumpugi. Dalam perkembangannya, Bugis mulai tumbuh dan menjadi sebuah suku yang besar seperti sekarang ini. Mungkin itu juga penyebab mengapa orang-orang Bugis dan Luwu punya beberapa tradisi yang sama, namun bahasa yang digunakan justru berbeda. Jadi Luwu kayak Bugis tapi Luwu bukan Bugis. Sedangkan orang Bugis kayak Luwu tapi orang Bugis juga bukan orang Luwu.